Pendakian 3 hari 3 malam di Gunung Bawah Karaeng. Jika diartikan dalam bahasa Makassar, Bawah artinya mulut, Karaeng artinya Tuhan. Jika digabungkan, Bawah Karaeng berarti mulut Tuhan. Penganut sinkretisme di wilayah sekitar gunung meyakini Gunung Bawah Karaeng tempat pertemuan para wali. Para penganut keyakinan menjalankan ibadah haji di gunung ini setiap musim haji atau bulan Zulhijjah bersamaan dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci. Tepat tanggal 10 Zulhijjah, mereka melakukan sholat Idul Adha di puncak Gunung Bawah Karaeng. Dengan keindahan gunung ini terdapat beberapa mistis di dalamnya, bukan cuma ritual haji saja, tapi di gunung ini memiliki cerita sosok penghuni hantu noni di pos 3. Jika kalian penasaran sosok hantu noni, jangan skip video ini karena saya bakalan cerita perjalanan mendaki saya ke puncak Gunung Bawah Karaeng di part yang kedua. Setelah selesai berdoa, saya melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah cuaca hari ini sangat mendukung walaupun habis hujan. Bisa kalian lihat jalannya masih landai banget karena masih di area hutan pinus. Setelah melewati hutan pinus, jalannya mulai nanjak dan jalannya itu agak licin. Hari ini bertepatan hari Jumat, saya mulai trekking di jam 3 sore dan rencana saya mau nginep di pos 5. Berhubung hari ini sudah sore, pendakian kali ini kita bawa santai saja guys ya, karena mau tidak mau kita harus jalan malam. Walaupun buru-buru, kita bakalan tetap dapat malam juga di jalur. Semoga saja pendakian kali ini kita diberi kelancaran sampai pos 5. Setelah melewati tanjakan, di sepanjang jalan itu terdapat sungai dan airnya itu sangat melimpah. Pendakian kali ini saya betul-betul menikmati perjalanan guys, apalagi kita mendaki dengan cuaca seperti ini. Apalagi mulai dari trek tadi kita tidak melihat matahari, beda dengan waktu mendaki kemarin di Gunung Buluk Baria. Asli super panas banget guys. Jadi buat kalian yang penasaran ceritanya juga bisa kalian scroll ke bawah ya. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya sudah jam 4 sore guys dan sudah masuk asar. Jadi saya putuskan singgah istirahat dan sholat dulu. Yang buat kita lama di jalur ya ini guys ya, kita sholat harus ganti-gantian. Soalnya matras cuma satu, matras yang lain sudah terpegang rapi di dalam carrier. Jadi kita sholat sendiri-sendiri saja. Singkat cerita, setelah kita semua selesai sholat, kita mulai lanjut jalan lagi dan di depan itu sudah pos 1. Sesampai di pos 1 kami tidak istirahat, cuma foto-foto bentar lalu lanjut jalan lagi. Pos 1 Gunung Bawah Karaeng. Guys ya, ke kanan ke Remak, lurus puncak, lurus puncak kanan Remak. Jadi guys, sampai di pos 1 itu jalurnya terbagi 2. Jalan lurus kita ke puncak dan ke kanan itu jalur Lembah Remak. Sedikit cerita, Lembah Remak ini salah satu pendakian favorit juga di zaman dulu. Sampai-sampai dulu itu ketika kita sampai di pos 1, di sini tidak pernah kosong pendaki, apalagi di sepanjang jalur itu pasti kita berpapasan dengan pendaki lain. Dan oh iya, pendakian saya kali ini di sepanjang jalan belum ketemu pendaki satupun. Dan waktu saya regis pendaki ke puncak Bawah Karaeng itu baru 1 tim, dan tim kedua itu tim saya. Tapi guys, walaupun di regis cuman ada 2 tim, siapa sangka biasanya sampai di puncak kita ketemu banyak pendaki lain. Soalnya di Gunung Bawah Karaeng jalurnya banyak, dan jalur yang saya lalui ini bisa dibilang jalur utama guys, karena mulai dari pos 1 sampai pos 10 nanti. Lanjut cerita perjalanan, setelah melewati pos 1 jalannya itu masih bersahabat dan landai seperti ini guys. Walaupun ada tanjakan dikit, tapi tanjakannya belum menanjak banget. Setelah melewati tanjakan, di sini saya istirahat dulu bentar lalu lanjut jalan lagi. Sebelum sampai pos 2, di sini ada rumah shelter guys, rumah persinggahan. Setelah beberapa lama jalan, akhirnya saya sudah sampai di pos 2 dan akan menuju ke pos 3. Dimana menurut cerita yang saya dengar, di pos 3 inilah tempat hantu noni. Dulunya penduduk yang mencari kayu bakar mendapati tubuh noni tergantung di dahan pohon besar. Jika kalian penasaran ceritanya, saya bakal lanjut cerita di part yang ketiga ya. Jangan membunuh sesuatu kecuali waktu, jangan mengambil sesuatu kecuali gambar, jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita minjamnya dari anak cucu.